Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke buku Bupenade ya. Jadi dipersiapkan buku Bupenade-nya ya. Baik, hari ini materi kita itu ada dari halaman 8 ya, ada di halaman 8. Silakan dibuka bukunya. Bupenade ya. Kita sudah selesai Bupenace. Jadi sekarang kita akan masuk ke buku Bupenade ya, Bupenade di halaman 8 ya. Oke, di sini materi kita adalah mengidentifikasi tempo pada lagu daerah ya. Kita di sini diberi judul besar mengidentifikasi tempo pada lagu daerah ya. Nanti siapkan alat pensilnya, siapa tahu nanti ada yang penting kalian garis bawain aja, yang nanti akan yang penting nantinya nanti akan Bapak kasih tahu mana yang perlu digaris bawahin ya. Jadi disediakan alat tulisnya. Oke. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki lagu daerah masing-masing dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda ya. Jadi setiap lagu di Indonesia itu memiliki setiap lagu daerah di Indonesia itu memiliki lagu daerah yang menjadi ciri khasnya ya. Jadi lagu daerah itu merupakan salah satu ciri khas dari suatu daerah tertentu ya. Dan itu tentunya pasti akan menjadi beragam-ragam ya, karena di Indonesia itu kan banyak sekali daerah-daerah ataupun banyak sekali suku-suku yang berbeda-beda ya, sehingga nanti lagu daerahnya itu bisa menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat suatu daerah setempat ya. Oke, misalnya lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Lagu Ampar-Ampar Pisang dinyanyikan dengan tempo moderato atau tempo sedang ya. Tempo dalam musik adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Jadi ini silahkan kalian garis bawahin ya. Jadi garis bawahin. Tempo dalam musik adalah ya, tempo dalam musik adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Itu kalian garis bawahin. Itu arti dari tempo ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bertanya apa arti dari tempo, ya tempo itu dapat dikatakan cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan ya. Jadi tadi katanya bahwa lagu Ampar-Ampar Pisang itu dinyanyikan dengan tempo moderato ya. Nah, jadi ada juga nanti misalnya di lagu daerah lain yang misalnya lagunya itu dinyanyikan berbeda dengan tempo lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Nah, artinya sebenarnya di sini bisa dikatakan bahwa setiap lagu itu memiliki tempo yang berbeda-beda sebenarnya ya. Jadi bukan karena dia lagu daerah tertentu makanya dia jadi berbeda tempo, enggak ya. Jadi sebenarnya bahwa semua lagu itu pasti memiliki temponya masing-masing, yang memiliki tempo sendiri ya. Jadi di sini tadi dicontohkan bahwa lagu Ampar-Ampar Pisang itu dinyanyikan dengan tempo yang sedang atau tempo moderato ya. Oke, kita lanjut. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit ya. Itu juga digaris bawahin ya. Tempo juga dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Nah, sebenarnya juga tempo itu cara menghitungnya seperti itu juga ya. Jadi banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Ya, jadi tempo itu cara menghitungnya seperti itu. Ya, jadi berapa banyak jumlah ketukan yang ada pada sebuah lagu dalam 1 menitnya. Ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya tempo itu bisa dikatakan cepat atau lambatnya atau banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit ya, karena kan di sini kalian boleh tambahin ya, tempo itu satuannya ya, tempo itu satuannya. Oke, tempo satuannya
beat per minute ya. Jadi beat tulisannya beat per minute ya, itu tulisannya ya. Beat per minute yang artinya adalah ketukan per menit ya. Jadi satuannya adalah BPM ya, beat per minute ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ditanya ya tempo itu satuannya apa ya, dia satuannya adalah BPM dalam kurung kepanjangannya beat per minute ya. Jadi ketukan per menit. Nah, jadi itu satuan dari tempo BPM ya. Nah, itu kalian tambahin aja di bawahnya ya. Satuan dari tempo adalah beat per minute. Beat per minute ya. Tulisannya beat per minute. Bacanya beat per minute ya. Ini bahasa Inggris. Oke, jadi itu ada satuan dari tempo ya. Jadi kalau nanti misalnya kalian lihat ada lagu misalnya dibuat temponya adalah 180 BPM ya, artinya berarti 180 beat per minute ya, itu artinya ya. Oke, kita lanjut. Ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat, sedang atau lambat ya. Jadi secara umum ya, secara umum kalian pasti juga sudah pernah mendengar hal ini, bahwa tempo itu dibagi atas 3 ya, dibagi atas 3 bagian ya. Tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Secara umum ya, secara umum dia dibagi atas 3 tempo. Namun nanti dalam prakteknya ya, tempo misalnya tempo cepat itu ada tempo lain lagi di dalamnya. Di dalam tempo sedang juga ada yang lain, ada tempo lain. Kemudian di tempo lambat juga ada tempo yang lain juga ya. Masih banyak lagi, seperti misalnya kayak tempo lambat kan anggaplah kita itu dia andante misalnya ya, dikatakan andante, tapi ada lagi di bawah andante, yaitu tempo yang sangat lambat misalnya. Ada lagi nanti tempo sangat-sangat lambat ya. Jadi kalian nggak perlu kepikiran ke situ dulu. Yang penting kalian pahami adalah bahwa secara umum tempo itu dibagi atas 3 ya, dibagi atas 3 bagian ya, yaitu tempo lambat, sedang, dan tempo cepat ya. Itu secara umum. Jadi dibagi atas 3, lambat, sedang, dan cepat. Itu digaris bawahin ya. Ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat, sedang, atau lambat, itu juga digaris bawahin ya. Jadi itu yang perlu kalian pahami, bahwa tempo dibagi atas 3 bagian secara umum. Walaupun nanti di dalam ketiga bagian tersebut itu banyak lagi jenis temponya ya. Oke, kita lanjut. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya banyak. Lagu yang dinyanyikan dengan lambat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya lebih sedikit. Itu juga digaris bawahin ya. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya itu banyak. Lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya lebih sedikit ya. Itu digaris bawahin. Jadi artinya di sini bahwa ketika kalian menyanyikan lagu yang cepat, nah jumlah ketukannya itu dalam 1 menitnya itu akan lebih banyak ya, dibandingkan dengan lagu yang dinyanyikan secara lambat ya, dinyanyikan dengan lambat, maka nanti jumlah ketukannya itu akan lebih sedikit ya, karena lagunya lambat. Kalau lagunya cepat, maka jumlah ketukannya dalam 1 menitnya itu akan lebih banyak ya. Jadi sebenarnya nanti secara hitungannya ya, secara ini kan sebenarnya nggak dihitung juga ya, karena kan tadi kan tempo itu ada satuannya ya, BPM ya, beat per minute. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya nanti kalian lihat misalnya temponya itu 80 ya, misalnya dituliskan lagunya itu adalah 80, artinya ya sebenarnya 80 itu ya, 80 itu akan gimana Bapak bilang ya,
Jadi kalau misalnya kalian temukan lagu yang temponya 80 BPM ya, beat per minute, artinya bahwa dalam 1 menit lagu tersebut itu bisa mencapai jumlah ketukan 80 ya. Jadi dalam 1 menitnya itu ketukannya ada 80 ya. Itu artinya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu misalnya temponya 60 ya, temponya 60, maka dalam lagu tersebut ketukannya dalam 1 menit itu bisa sebanyak 60 ketukan dalam 1 menitnya ya. Itu artinya. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat juga tempo 120, artinya ya berarti dalam 1 menitnya lagu itu ya, dalam 1 menit lagu itu dinyanyikan, itu akan terdapat 120 ketukan dalam 1 menitnya ya. Itu artinya ya. Makanya kalau misalnya temponya 120 itu kan otomatis cepat ya. Nah, makanya kenapa ketika misalnya kalian nyanyikan dalam 1 menit lagu tersebut itu terdapat 120 ketukan jadinya. Berbeda ketika kalian nyanyikan lagunya misalnya dengan tempo yang 60. Artinya ketika kalian menyanyikan lagu tersebut selama 1 menit, itu total dari ketukannya itu dalam 1 menitnya cuma mencapai 60. Jadi dia akan lebih sedikit dibandingkan dengan tempo yang lebih cepat ya. Itu maksudnya ya. Nah, jadi di materi ini, materi kita di halaman 8, yang perlu kalian pahami di sini adalah bahwa bahwa setiap lagu daerah ya, bahwa setiap lagu daerah itu pasti memiliki yang namanya lagu yang berbeda-beda, tempo yang berbeda-beda dalam lagunya ya. Kemudian memiliki ciri khas yang berbeda-beda juga, karena di daerah Indonesia itu banyak sekali daerah-daerah ya. Apalagi kalau misalnya dibahas tentang suku ya, banyak sekali suku-suku yang berbeda-beda dan daerah-daerah yang berbeda-beda ya, sehingga setiap daerah atau bahkan suku tersebut itu memiliki ciri khas mereka masing-masing ya. Itu yang pertama yang perlu kalian pahami. Yang kedua itu adalah kalian harus pahami apa arti dari tempo itu ya. Jadi tadi di sini dikatakan bahwa tempo itu adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan, atau bisa dikatakan bahwa tempo itu adalah jumlah ketukan dalam 1 menit ya. Banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Jadi itu arti dari tempo. Kemudian kalian harus pahami bahwa secara umum tempo itu dibagi atas 3 bagian ya. Dia ada pembagiannya, yang pertama adalah lambat, yang kedua sedang, yang ketiga dia cepat. Ya walaupun nanti kalau misalnya kalian lebih perdalam lagi ya, kalian dalamin lagi, ternyata tempo itu juga nanti akan dibagi-bagi lagi di dalamnya ya. Tempo lambat itu ada apa aja, tempo sedang itu ada apa aja, tempo apa aja, tempo cepat itu juga ada tempo apa aja ya. Namun secara keseluruhan tempo itu dibagi atas 3 bagian ya. Lambat, sedang, dan cepat ya. Itu yang perlu dipahami. Kemudian yang perlu kalian pahami lagi adalah tempo itu satuannya adalah beat per minute ya. Kalian tambahkan di bukunya, atau disingkat jadi BPM ya. BPM kepanjangannya beat per minute ya. Beat tulisannya beat per minute ya, tulisannya itu. Kemudian kalian harus pahami bahwa sebenarnya kalau misalnya ada lagu yang temponya 80 atau temponya berapapun itu ya, artinya misalnya kalau contohnya kita ambil contoh 80 ya, berarti lagu tersebut ketika dinyanyikan selama 1 menit, jumlah ketukan dalam lagu tersebut itu mencapai 80 dalam 1 menit lagu itu dinyanyikan ya. Jadi itu yang dimaksud dengan banyaknya jumlah ketukan tadi ya. Kemudian kalian harus pahami juga, lagu yang dinyanyikan dengan cepat itu jumlah ketukannya itu pasti akan lebih banyak dibandingkan lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat. Karena jika lagunya dinyanyikan dengan tempo lambat, maka jumlah ketukan dalam 1 menitnya itu akan lebih sedikit ya.
Jadi itu yang perlu kalian pahami pada materi kita di halaman 8 ya. Jangan lupa digarisbawahin apa yang Bapak suruh tadi ya, apa yang Bapak suruh digarisbawahin. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman 28 ya, dibuka bukunya di halaman 28 ya. Nah, di halaman 28 materi kita adalah menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah ya. Jadi sebenarnya Bapak lebih suka bilangnya jangan lagu daerah ya, pada lagu aja gitu ya. Menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu ya. Oke. Nah, kita lanjut ya materinya ya. Dalam bernyanyi kita mengenal tempo dan tinggi rendah nada ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang tempo, dan kalian juga sebelumnya sudah paham pasti apa yang dimaksud dengan tinggi rendah nada ya. Tempo lagu yang pernah kita pelajari misalnya andante, adagio, allegro dan sebagainya ya, itu digarisbawahin aja ya, itu digarisbawahin. Tempo lagu yang pernah kita pelajari misalnya andante, adagio, allegro dan sebagainya, itu digarisbawahin ya. Itu beberapa jenis dari tempo ya, beberapa jenis dari contoh tempo. Oke, itu digarisbawahin aja supaya kalian ada tambahan jenis-jenis tempo apa aja gitu ya. Oke, lanjut. Kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan dengan metronom Maelzel ya. Jadi untuk mengukur tempo kita dapat menggunakan alat bantu yang disebut sebagai metronom Maelzel ya. Walaupun sekarang itu orang sebutnya cuma metronom aja ya, cuma dikatakan sebagai metronom ya, Maelzelnya dihilangin. Tapi ingat sebenarnya namanya adalah metronom Maelzel ya. Jadi kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan suatu alat yang disebut metronom Maelzel ya. Bentuknya kalian lihat, bisa lihat di buku kalian, itu ada gambarnya ya. Menghitung ketukan dengan menggunakan metronom ya. Jadi dia alat segitiga, bentuknya kayak segitiga gitu ya. Nanti akan ada jarum yang bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, begitu terus, dan dia akan bunyi. Setiap dia bergerak ke kiri, dia akan bunyi. Setiap dia bergerak ke kanan, dia akan bunyi juga ya. Nah, ini sebenarnya hitungannya dia metronomnya jenis lama ya, ini jenis lama. Sekarang metronom itu sudah banyak yang jenisnya itu dia digital ya. Jadi kalian bisa download di HP, kalian bisa download misalnya untuk komputer kalian atau laptop kalian ya. Atau misalnya kalian beli misalnya alatnya itu sudah merupakan digital juga. Jadi dia tinggal ditekan-tekan aja gitu ya, udah nggak ada jarumnya lagi ya. Tapi setidaknya kan harus lihat, harus tahulah bentuk metronom awalnya itu ya seperti yang di gambar kalian yang ada di buku ya. Itu bentuk metronom dari zaman dulu ya, bentuknya. Nah, itu yang disebut sebagai alat untuk mengukur tempo, metronom ya. Itu di garis bawahin ya. Kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan metronom Maelzel. Itu di garis bawahin. Selanjutnya, selain itu dalam bernyanyi kita juga harus dapat membedakan tinggi rendah nada ya. Karena untuk misalnya kita dapat bernyanyi dengan merdu ya, kita perlu menyanyikan sebuah lagu dengan tinggi rendah yang tepat ya. Jadi tinggi rendah nadanya itu tepat sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam lagunya ya. Jadi kalau misalnya ditulis nanti dia adalah do re mi misalnya gitu ya, berarti kita harus menyanyikan do re mi nya juga tepat ya. Jangan misalnya nanti kebalik, do nya jadi tinggi ya, re nya jadi rendah, mi nya tinggi, jangan kayak gitu. Itu mah nggak, itu namanya jadi nggak, tinggi rendahnya nggak sesuai ya. Karena kan tinggi rendah nada itu kan sudah diatur sebelumnya ya, sudah diatur. Contoh misalnya seperti yang kalian ketahui
ya. Itu yang sering kalian dengar nyanyi juga, kalian dengarkan juga, ya, yang do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, ya. Itu kan dari rendah menuju ke nada tinggi, ya. Jadi nanti akan ada do rendah dan ada do tinggi, ya. Jadi itu adalah tinggi rendah nada yang sudah diatur, ya. Jadi kalian harus sesuai nyanyikan juga. Ketika kalian menyanyikan sebuah lagu, ya kalian harus sesuaikan tinggi rendah nadanya itu dengan tinggi rendah nada yang sudah diatur sebelumnya, ya. Nah, untuk mempermudah kalian untuk bernyanyi dengan tinggi rendah nada yang tepat, ya kalian bisa pakai pianika misalnya, ya. Kalian pakai pianika, kalian bunyikan dulu di pianika melodinya bagaimana. Nanti setelah kalian sudah bisa di pianika, ya kalian coba misalnya bernyanyi dengan melodi yang sudah kalian hafal. Lebih gampang sebenarnya kalau misalnya kalian ada piano misalnya atau keyboard, ya. Jadi kalian bisa sambil bunyikan nadanya, ya kalian sambil bernyanyi. Kalau pianika kan kalian harus tiup dulu, ya kan. Ya, jadi kalau lebih bagus kalau misalnya ada piano atau keyboard, ya. Karena itu akan membantu kalian bernyanyi dengan nada yang tepat. Jadi ketika kalian misalnya menyanyikan nada mi, nah kalian bunyikan nada mi di keyboard atau di piano kalian. Nah, kalian tinggal ngikutin tinggi atau rendahnya nada tersebut, nada mi ini, ya. Kalian ikuti dengan suara kalian seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mempermudah kita bernyanyi dengan tinggi rendah nada yang tepat, maka kita perlu yang namanya bantuan dari instrumennya, ya. Lebih bagus kalau instrumennya itu menggunakan yang namanya, ya, keyboard ataupun piano, ya. Itu. Oke. Nah, selanjutnya terdapat rangkaian not-not dari nada rendah hingga nada tinggi. Nah, itu yang Bapak tadi bilang, ya. Yang do re mi fa sol la si do, ya. Kemudian tinggi rendahnya nada dapat diketahui dari not balok yang diletakkan pada garis pada para nada. Ya, jadi kalau misalnya untuk penulisannya, ya kan, not itu biasanya ditulis dalam garis-garis gitu, ya. Garis-garis tersebut itu disebut garis para nada, ya. Nah, kalian boleh tambahin di sini, garis para nada itu terdiri dari 5 garis utama, ya. Boleh kalian tambahin di bawahnya, ya. Garis para nada itu terdiri dari 5 garis utama, ya. Kemudian nantinya akan membentuk 4 spasi, ya. Jadi dia hampir sama seperti jari-jari kita, ya. Garisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi spasinya ada 4, 1, 2, 3, 4, ya. Begitu, ya. Nah, jadi tempat untuk meletakkan not balok, ya, itu disebut sebagai garis para nada yang terdiri dari 5 garis dan 4 spasi, ya. Itu, ya. Jadi garis-garis yang sering kalian lihat itu disebut garis para nada, terdiri dari 5 garis utama dan kemudian membentuk 4 spasi, ya. Oke. Nah, jadi di halaman 28 itu kita belajar tentang sedikit tadi beberapa ada contoh dari tempo lagu, misalnya andante, adagio, allegro, ya. Itu beberapa contoh dari tempo. Kemudian yang perlu kalian pahami di materi kita di halaman 28 ini itu adalah bahwa tempo itu dapat diukur menggunakan sebuah alat yang disebut metronom Maelzel, ya. Itu yang kedua, poin kedua yang perlu kalian pahami. Kemudian poin yang ketiga itu adalah ketika kita ingin bernyanyi, kita jelas harus memperhatikan yang namanya tinggi rendah nada, karena tinggi rendahnya nada itu akan sangat berpengaruh pada lagu tersebut, ya. Apalagi apakah dia nanti akan terdengar merdu atau enggak, ya. Jadi tinggi rendahnya nada itu akan sangat menentukan itu. Jadi ketika kalian bernyanyi supaya terdengar lebih merdu, ya kalian harus menyanyikan lagu tersebut dengan tinggi nada yang sesuai, ya, tinggi rendah yang sesuai. Nah, untuk itu
supaya mempermudah kita dalam bernyanyi, ya, bernyanyi sesuai dengan tinggi rendahnya nada dalam satu lagu, itu kita perlu menggunakan bantuan alat, ya, berupa misalnya instrumen musik, ya. Contoh misalnya kita bisa menggunakan yang namanya piano, ya, keyboard, atau misalnya tadi, ya, kalau misalnya bagi yang tidak punya pianika atau keyboard, ya kalian bisa coba menggunakan pianika seperti itu, ya. Itu poin yang ketiga, ya, karena pada dasarnya tinggi rendahnya nada itu sudah diatur, ya, seperti yang kalian ketahui, ya, dia adalah do re mi fa sol la si do, ya. Nah, kemudian poin yang keempat itu adalah tinggi rendahnya nada dapat diketahui dari not balok yang diletakkan pada garis para nada, ya. Semakin ke atas posisinya maka dia akan semakin tinggi, semakin ke bawah dia akan semakin rendah nadanya. Jadi ketika misalnya kalian melihat not balok, ya, atau garis para nada, ketika kalian lihat notnya itu berada di atas, berarti dia merupakan not yang tinggi. Sedangkan kalau dia berada di bawah, berarti dia notnya rendah. Seperti itu gampangnya, ya. Kemudian tempat untuk menempatkan not balok tersebut itu disebut sebagai garis para nada, ya. Garis para nada itu terdiri dari 5 garis utama yang nantinya akan membentuk 4 spasi. Jadi dia akan sama seperti tangan kita. Dia ada 5 garis utama, 1, 2, 3, 4, 5, dan nantinya dia akan membentuk 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Ya, gitu, ya. Jadi itu yang perlu kalian pahami di materi kita hari ini, ya. Nah, jadi materi kita hari ini tadi kita sudah banyak menjelaskan juga tentang cara mengidentifikasi tempo pada lagu, ya. Dari tempo artinya apa, kemudian arti tempo itu apa, terus cara menghitung tempo itu bagaimana, satuan tempo itu disebut apa, ya. Kemudian kalau misalnya lagunya cepat, berarti dalam 1 menitnya lagu terdapat berapa ketukan, ya. Seperti itu, ya. Itu tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian di materi kita berikutnya kita sudah bahas lagi contoh tadi, beberapa contoh dari tempo, alat mengukur tempo, ya. Kemudian bernyanyi sesuai dengan tinggi rendahnya nada, ya. Kemudian garis para nada, ya. Jadi untuk materi hari ini kalian pahami itu semua, ya. Nanti kalau misalnya kalian ada yang bingung atau kalian misalnya ada pertanyaan, ya, nah kalian bisa japri Bapak, atau misalnya kalian tonton ulang video ini, ya. Kalian tonton ulang video ini jika kalian misalnya merasa belum paham dengan penjelasan Bapak, ya. Kalian tonton ulang. Nah, kalau misalnya kalian butuh untuk bertanya langsung, silahkan langsung japri Bapak. Nanti akan Bapak coba bantu jawab misalnya, atau bantu jelaskan lebih lanjut jika ada bagian yang kalian tidak mengerti, ya. Oke. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita, ya. Jangan lupa digaris bawahin semua yang sudah Bapak suruh digaris bawahin. Terus tadi pahami semua materi tadi yang sudah Bapak simpulkan di 2 materi kita hari ini. Apa aja yang perlu dipahami, apa aja yang perlu kalian hafal, apa aja yang perlu kalian ketahui, ya. Itu perlu, itu aja hal-hal yang perlu. Kemudian jika misalnya ada yang ingin bertanya atau bingung, silahkan kalian putar ulang video ini, ataupun misalnya ingin bertanya langsung, silahkan langsung tanya ke Bapak, ya. Baik, kira-kira sampai di sini materi kita akan lanjut lagi minggu depan.